Haleluya, puji Bapak Yahweh. Silakan Brother Adi, saya lihat sudah angkat tangan. Silakan Brother. Haleluya. Terpujilah Bapak Yahweh. Salam Pak Yosef Roy, Imam. tim Arizona, dan teman-teman semua yang terkasih, manusia-manusia Elohim. Puji Bapak Yahweh, saya sangat mengucap syukur buat pengajaran dan materi hari ini sangat luar biasa Pak Yosef Roy. Dan memang di hari-hari ini Ruah Yahweh Elohim juga semakin dahsyat di dalam kehidupan saya pribadi. Dan ini bukan satu kebetulan Pak Yosef Roy bisa menyampaikan materi tentang membedakan roh ini, Pak Yosef Roy. Dan sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan satu perikop di kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 26, Pak Yosef Roy. Ya, silakan. Ya, suara saya jelas, Pak Yosef Roy. Jelas, jelas. Ya, karena di Kalimantan Barat ini lagi hujan lebat, Pak Yosef Roy. Pak Yokanan sampai nggak bisa ikut karena nggak bisa kedengeran katanya. Oh, Jadi Pak Yokanan di Singkawang, aku di Pontianak, sama-sama lebat, berarti hujannya benar-benar lebat ini. Puji Bapak Yahweh. Galatia 5 ayat 16 sampai ke 26. Perikopnya, hidup dipimpin oleh roh. Dan aku berkata, hiduplah dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Sebab daging berhasrat melawan roh, dan roh melawan daging. Dan hal ini berlawanan satu dengan yang lain. Sehingga apa yang tidak kamu inginkan, itu yang kamu lakukan. Namun, jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah Torah. Adapun pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, sensualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu, aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Dan orang-orang milik Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Biarlah kita tidak menjadi angkuh dengan menghasut seorang terhadap yang lain, dengan mendengki seorang terhadap yang lain. Amin. Puji Bapak Yahweh. Terima kasih Pak Yosef Roy. Luar biasa. Biarlah kita senantiasa dibawa ke dalam ketaatan dan kesetiaan, semakin fokus, semakin cinta Bapak Yahweh. Seperti pujian yang dinaikkan pada hari ini, supaya kita bisa merasakan kehangatan kasih Bapak Yahweh, bisa merasakan getaran detak jantungnya, merasakan hadiratnya yang senantiasa memenuhi hidup kita, yaitu Yesua Hamasya. Pak Yosef Roy, saya ada 3 pertanyaan sebelumnya, uh, tentang saya ingin Pak Yosef Roy menjelaskan tentang rahasia dari Speak Intang, Pak Yosef Roy, karena di hari-hari belakangan ini ada Bapak Yahweh yang nyatakan juga secara pribadi ke saya bahwa Speak Intang itu memang dahsyat dan luar biasa yang di hari-hari ini harus kita lakukan, ya. Karena Speak Intang itu bukan hanya bentuk komunikasi kita secara rahasia kepada Bapak Yahweh, tapi ketika kita Speak Intang itu hadirat Bapak Yahweh juga turun dan tercurah, dan banyak hal yang bisa Bapak Yahweh sampaikan lewat Speak Intang itu. Yang pertama itu, dan yang kedua tentang rahasia melakukan makan darah dan makan tubuh dan minum darah Yesua Hamasya. Karena itu juga rahasianya sangat luar biasa, Pak Yosef Roy. Itu bicara penggenapan juga di dalam di dalam kehidupan kita untuk bisa menyatu, dwelling, manunggal dengan Bapa Yahweh di dalam Yesua Hamasya. Dan yang ketiga tentang deklarasi ini. Jadi ini ketiga hal ini yang akan saya tanyakan ke Pak Yosef Roy. Rahasia besarnya sungguh dahsyat dan luar biasa ketika kita ingin dibawa naik di dalam roh dan kebenaran. Ini adalah rahasia yang harus melengkapi kita setiap hari. Demikian Pak Yosef Roy dan teman-teman.
Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Ya, terima kasih Bro Adi. Jadi sebetulnya pembahasan mengenai Speak Intang ini saya sudah bahas di dalam pengajaran Ruah Yahweh Elohim, ya, dan juga pembahasan mengenai Speak Intang itu ada, ya. Jadi sebetulnya sudah jelas di sana. Kita harus paham ya, saya harus kasih pengertiannya secara singkat bahwa Speak Intang itu ada dua jenis. Jenis yang pertama itu adalah sebagai jenis doa, ya, doa. Jenis yang kedua, Speak Intang adalah dalam bentuk karunia. Jadi saudara tidak boleh satukan, ya. Jenis yang pertama adalah doa. Jadi kalau di dalam untuk bahasa doa itu saya harus berkata dimiliki ya. Dimiliki oleh setiap anak-anak Bapa Yahweh. Setiap. Mungkin saudara berkata dalam hati, atau sekarang berkata, loh saya kok sampai sekarang belum Speak Intang. Itu bukan berarti tidak ada. Ada, tapi saudara belum mengaktifkan. Karena Speak Intang itu ada di dalam Ruah Yahweh Elohim. Nah kalau saudara sudah menerima Bapaknya dalam Yeshua HaMashiach, dan saudara juga mau penuh dengan Ruah Yahweh Elohim, dibaptis di dalam baptisan yang benar, dengan nama yang benar, nama Yahweh, nama Yeshua, dan Ruah Yahweh Elohim, maka Ruah Yahweh Elohim itu sudah ada dalam kehidupan saudara. Cuman masalahnya, Speak Intangnya saja belum diaktifkan. Jadi, untuk manusia-manusia Elohim, itu sudah ada. Tinggal saudara aktifkan. Nah, aktifkannya ini beda-beda, dalam arti ada orang yang punya pengertian bisa diaktifkan secara cepat, ada yang harus pengertiannya ditumbuhkan, ada yang harus melangkah seperti naik sepeda, saudara. Itu ceritanya segitu. Ya, jadi bisa, setiap orang bisa, ya. Jadi itu adalah doa. Tapi untuk yang karunia itu nanti akan berhubungan dengan interpretasi. Ya, jadi yang untuk karunia saat ada yang Speak Intang, ada yang interpretasi, ada karunia untuk mengartikan, bukan untuk menerjemahkan ya, menginterpretasikan. Yang ini yang tidak semua orang punya. Ya, ini berupa karunia kalau Ruah Yahweh Elohim bekerja untuk orang itu dan bisa diinterpretasikan untuk apa? Untuk membangun manusia-manusia Elohim. Saya bisa lihat ya, jadi ada dua. Nah, tapi saya akan fokus di yang pertama saja, karena yang dua itu biasanya arahnya untuk membangun jemaat, membangun manusia-manusia Elohim, menguatkan yang lain. Tetapi yang saya mau adalah untuk yang setiap orang ada. Ya, disitulah luar biasanya Bapak Yahweh. Saat saudara Speak Intang itu, saudara mengatakan hal-hal yang tersembunyi. Dan hanya bisa dimengerti oleh Ruah Yahweh Elohim. Yaitu Bapa Yahweh sendiri. Saudara ngomong apa? Isi hati saudara menjerit apa? Itu hanya roh saudara, ya, jiwa roh saudara yang langsung berhadapan dengan Bapa Yahweh sendiri. Karena Ruah Yahweh Elohim itu menyelidiki kedalaman daripada Elohim sendiri, karena dia adalah Bapa Yahweh sendiri, dan menyelidiki kedalaman isi hati manusia. Ya, disitulah saudara Speak Intang sebagai doa, ya, dan itu powerful sekali. Kenapa? Dalam bentuk kode, ya. Nah, kalau dalam bentuk kode berarti setan tidak bisa ngerti, ya. Saudara Speak Intang, tiba-tiba setannya hilang, lari, ya, karena tidak ngerti setannya mau serang saudara. Ternyata dari Speak Intang saudara mengaktifkan di mana Bapak Yahweh menyuruh kerubim yang setia pada Bapak Yahweh untuk mentungi, ya, ngeplaki setan supaya tidak ada di tempat saudara, ngusir setan di tempat saudara. Setannya tidak ngerti, tahu-tahu dia langsung pergi begitu saja. Ya, jadi efektifnya Speak Intang di situ.
Saya harapkan semua speak in tongue, ya, semua speak in tongue bisa diaktifkan, ya. Dan itu yang pertama ya, mengenai speak in tongue. Kira-kira bisa dipahami sebelum saya lompat ke masalah makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua. Bisa, Pak. Bisa ya? Ya. Jadi sekali lagi saya mau garis bawahi, setiap manusia-manusia Elohim sudah ada speak in tongue. Tapi masalahnya adalah ada yang sudah diaktifkan, ada yang belum diaktifkan, ada yang masih belajar, begitu. Ya, jadi jangan salah kena pengajaran yang mengatakan bahwa speak in tongue itu tidak ada. Siapa bilang? Rabi Saul mengatakan, oh, saya speak in tongue, ya, pengucapan lidah, itu bahasa Indonesianya ya, pengucapan lidah lebih dari kamu semua. Bayangin saudara, lebih dari kamu semua loh. Dia tulis itu. Luar biasa nggak? Berarti dia bisa 24 jam termasuk saat tidur dia speak in tongue, saudara. Bisa, saudara. Ya. Nah, jadi saudara paham mengenai speak in tongue. Mengenai makan tubuh Yesua dan minum darahnya, itu juga saya sudah berulang-ulang saya ungkapkan melalui Pesah 2024 juga ada di sana, ya, bahwa makan tubuh Yesua, minum darah Yesua itu diajarkan oleh Yesua. Kapan? Yaitu saat Pesah yang terakhir. Ya, sebelum malam itu dia pergi ke taman Getsemani maksud saya, dan kemudian dia ditangkap, kemudian diadili dan dihukum mati. Ya, dibunuh keesokan harinya. Yesua tidak mengajarkan pada Pesah yang pertama atau yang kedua dalam ministrinya, tidak. Tapi Yesua membuka rahasia, inilah perjanjian yang baru, ya, yang lama yaitu berdasarkan darah domba dan profesi mengenai aku, tetapi mulai saat inilah apa yang ada di tanganmu yaitu roti dan anggur diberkati, dan itu di dalam alam supranatural menjadi tubuh dan darah Yesua. Ya, jadi disitulah Yesua mulai menyatakan, dan saudara jangan pernah lupa, kita harus tahu bahwa orang Israel itu makanannya roti. Sehingga dengan cara inilah, ya, Yesua memakai, setiap kali kamu makan, kamu ingat aku. Setiap kali kamu makan, kamu ingat aku. Jadi nggak ada batasannya. Mau makan berapa kali sehari? 2-3 kali? Silahkan. Setiap kamu makan, mereka makan nggak makan nasi bungkus, saudara. Ya, nggak makan lontong pecel, nggak makan lontong sate, ketupat, nggak makan sagu, tapi makan roti. Ya, dan mereka pecahkan. Nah, waktu mereka mau makan kan doa dulu. Dan mereka mau pecah roti dan ingat dulu tentang pengorbanan Yesua. Sudah bisa lihat dipecah. Disitulah. Maka makan tubuh Yesua dan minum darahnya itu bukan setahun sekali. Karena apa? Di dalam kisah para rasul, ya, itu juga sudah dinyatakan bahwa setiap kali mereka berkumpul, mereka memecah roti. Itulah kodenya di mana mereka makan tubuh Yesua dan minum darahnya. Ya, karena peristiwa penggenapan Pesah telah digenapkan oleh Yesua. Ya, kalau sudut pandangnya sebelum kematian Yesua, maka harus dilakukan setahun sekali. Tetapi sudut pandangnya sudah lain, sudah ada di Yesua yang sudah menyelesaikan itu semua. Ya, jadi dari sini kita bisa makan tubuh Yesua dan minum darahnya sesering mungkin. Ya, itu dia. Dan itu merupakan kekuatan buat kita semua. Ya, asal saudara harus paham, ya, asal saudara harus paham bahwa, ya, kita tidak meniadakan perayaan Pesah, tidak. Saudara harus paham, ya. Mungkin ada yang ngomong di luar sana, kalau gitu Pesah setiap hari. Ya tidak toh ya. Pesah itu ya tetap setahun sekali, 14 Nisan.
Siapa yang ngomong Pesah itu setiap hari loh, ya siapa begitu loh. Ya kan? Nah, itu dilebih-lebihkan, Saudara, ya, dilebih-lebihkan. Namanya Pesah mosok tiap hari. Ya Pesah itu ya setahun sekali 14 Nisan, jelas peraturannya. Dan kita tidak meniadakan itu. Ya, kita tidak meniadakan itu. Tetapi kita mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan para rasul dan juga murid-murid pertama di dalam kisah para rasul juga mereka melakukan hal yang sama. Ya, karena kita sudah berada di dalam sudut pandang yang benar. Ya, puji Bapak Yahweh. Bisa dipahami ya. Ya, Pak Yosef Roy. Ya. Yang ketiga tadi apa? Yang deklarasi, Pak Yosef Roy. Oh, deklarasi. Oke, puji Bapak Yahweh. Ya. Kita melakukan deklarasi-deklarasi itu adalah kita mengucapkan ya apa yang tertulis dalam Dafar Elohim. Kalau mau ayatnya itu ada di dalam salah satunya adalah Yosua 1 ayat 8. Salah satunya. Sebetulnya ada banyak, salah satunya di situ. Ya, kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu dan engkau harus merenungkannya siang dan malam agar engkau dapat bertindak hati-hati menurut tertulis apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil dan engkau akan dapat bertindak bijaksana. Itu salah satu contoh daripada deklarasi-deklarasi supaya Dafar Elohim itu tidak jauh dari mulut kita. Saya bisa lihat dan kita ucapkan itu sebagai deklarasi. Kenapa kita kok Shema Yisrael setiap saat? Itu sebagai pengakuan iman kita. Ya, sebagai pengakuan iman kita bahwa kita percaya kepada Bapa Yahweh yang Ehad. Ya. Dan kemudian kita melakukan deklarasi-deklarasi supaya kita tetap mengingat bahwa pertempuran kita bukan melawan darah daging, tapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Dan roh-roh jahat di udara itu kita sudah tahu dari pengajaran ini, yaitu mereka menyusup ke manusia-manusia. Jadi saudara mesti hati-hati, mesti teguh, mesti pakai perlengkapan senjata Elohim, ya, ketopong, ya, ya kita nggak pakai helm setiap hari. Maksudnya apa? Ketopong secara spiritual. Supaya apa? Kalau sampai ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai, kita, alam pikiran kita terselamatkan. Itu salah satu contohnya. Kita menggunakan perisai iman, pedang roh. Ya, kita harus paham Dafar Elohim ini cara pakainya bagaimana. Begitu. Ya, bukan untuk mencobai Elohim seperti yang dipakai oleh setan. Ya, jadi itu kita deklarasi. Kemudian kita juga deklarasi supaya kita memahami Kolose 1 ayat 9 itu bagus sekali itu. Supaya kita dapat pengertian yang benar, nggak pengertian yang salah begitu. Dan kemudian kita juga deklarasi kelepasan kutuk. Ya, supaya nggak ada celah dalam kehidupan kita. Sehingga kutuk-kutuk dipatahkan. Ya, saya kasih tahu, kita nggak berdoa, setan itu ngelempar kutuk tiap malam, saudara. Tiap malam. Ya, tiap hari, tiap saat, tiap bulan lagi itu ada kan millennium clock. Itu kan ngelempar kutuk bulanan itu. Gitu. Ya kan? Saudara nggak berdoa, mereka terus menyerang begitu loh. Ya karena itu ya kita ucapkan kutuk-kutuk dihancurkan, kutuk-kutuk kegagalan dihancurkan, kutuk-kutuk hari ke-6 dihancurkan. Ya, kutuk-kutuk malapetaka dihancurkan. Nah, kutuk-kutuk itu masuk di mana? Di karakter. Jangan sampai ada karakter-karakter yang buruk. Begitu. Ya, itulah fungsinya seperti itu. Ya, bisa dipahami kira-kira. Oke, bisa Pak Yosef Roy. Terima kasih Pak Yosef Roy. Ini ketiga hal ini juga menjadi perlengkapan kita ya Pak Yosef Roy dan teman-teman semua di mana eh, kasih karunia Bapak Yahweh akan memindahkan kita dari yang duniawi ke yang rohani
salah satu bentuknya ini di antaranya 3 hal ini yang harus tetap kita lakukan dan harus terus kita lakukan untuk semakin kita diperlengkapi karena di hari-hari ini memang kita harus hidup secara roh. Oke, Pak Yosef Roy, terima kasih. Luar biasa, Bapak Yahya memberkati. Ya, terima kasih Bro Adi untuk pertanyaan-pertanyaan. Saya tahu ini penting ya, jadi akan menjadi berkat banyak jiwa di luar sana. Saya beralih ke Brother Yedid ya, silakan Brother. Shalom Pak Yosef Roy. Shalom. Eh, pertanyaanku sedikit Pak Yosef Roy. Mengapa Yeshua itu sering mengatakan memberikan penjelasan tentang anak manusia, Pak Yosef Roy? Apakah maksudnya di sini semua hal-hal yang sepatutnya dilakukan oleh anak manusia, maksudnya adalah seorang manusia itu adalah hal yang baik-baik dan memberitakan juga kalau hal-hal yang negatif itu yang melakukan adalah bukan anak manusia atau anak setan, atau mungkin bisa seperti itu mungkin Pak Yosef Roy. Itu aja sih pertanyaanku Pak Yosef Roy. Ya, terima kasih Brother Yedid ya. Ya, karena saya tahu di luar sana juga ada banyak yang bingung mengenai kata anak manusia. Kalau saudara kita perhatikan ya, dari 4 kitab Injil, kata anak manusia itu banyak di kitab yang mana? Di Lukas ya Pak ya? Lukas. Ya, di Lukas betul. Kalau saya perhatikan, ya, ini sebuah pattern, ini sebuah pola. Ini ada beberapa hal yang sebelum saya masuk lebih dalam, saya berikan soal pattern dulu. Bahwa pattern Yeshua itu selalu beratmosferkan atau beraurakan itu angka 4. Ya, angka 4. Juga angka 7. Begitu. Tapi angka 4 itu salah satunya, ya. Karena dia mengatakan akulah pintu, itu pertama, dia dalet. Kemudian angka 4 itu berarti menunjukkan 4 wajah daripada kerubim. Kerubim punya 4 wajah, kepalanya 1, mukanya 4, yaitu wajah singa, wajah lembu, wajah manusia, dan wajah Raja Wali. Dan itu sebetulnya berkoneksi maksud saya itu dengan kalau wajah singa itu adalah Matius, lembu itu adalah Markus, manusia, nah ini dia Lukas, dan kemudian yang terakhir adalah Raja Wali adalah Yohanes. Jadi yang pertama anak manusia karena wajahnya adalah wajah manusia, yaitu di dalam kitab Lukas. Ini bukan satu kebetulan saudara. Ya, bukan satu kebetulan. Dan mengapa dikatakan anak manusia? Karena itu sebetulnya suatu istilah, yaitu yang mewakili anak-anak manusia. Ya, bukan mewakili anak-anak Elohim. Jadi Yeshua datang ke dunia ini, dia tidak sebagai kapasitas mewakili anak-anak Elohim. Dalam arti anak-anak Elohim itu adalah malaikat-malaikat. Tapi dia mewakili sepenuhnya. Dia mewakili saudara dan saya yang adalah manusia. Jadi itulah dia mengatakan anak manusia. Begitu. Ya, jadi dia mewakili kita. Dan saat kita diwakili oleh Yeshua, itu bukan sampai kematian, sampai kebangkitannya saja. Tidak. Saya sudah ajarkan sampai kapan kita diwakili oleh Yeshua di hadapan Bapa Yahweh? Sampai rapture ya Pak? Sampai selama-lamanya. Oh, sampai Yerusalem baru ya. Sampai rapture Pak. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya itu bukan sampai rapture saja, tapi sampai selama-lamanya itu sampai kiamat, bahkan melebihi kiamat. Tetap Yeshua yang adalah mulut Yahweh, ya, dialah yang mewakili kita di hadapan Bapa Yahweh walaupun dalam tubuh kemuliaan. Begitu. Ya, kita sudah belajar dari rahasia mulut ajaib. Ya, kita terus walaupun kita sama-sama
di dalam tubuh kemuliaan itu pun sudah terwakili, yaitu apa? Yeshua sebagai yang sulung, betul kan? Dan kita sebagai saudara-saudaranya. Jadi saudara nggak bisa melepaskan diri dari hubungan dengan Yeshua sampai selama-lamanya, nggak bisa. Walaupun nanti kita sudah dalam tubuh kemuliaan, tidak akan pernah bisa. Ya, karena dia juga sebagai imam besar kita. Begitu. Itu koneksi kita dengan Bapa Yahweh, Yahweh Elohim, ya, itu melalui mulutnya, yaitu Yeshua, begitu. Ya, jadi kira-kira bisa dipahami ya mengenai masalah anak manusia. Ya, Ya, terima kasih Pak. ya, haleluya, puji Bapa ya. Terima kasih, Brother Yedid ya.